Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini hadis yang kita akan bahas masih berkaitan dengan syariat mengusap sepatu atau kaos kaki. Hadis tersebut berbunyi, An Hudzaifah bin Al-Yaman. Qala, dari Hudzaifah bin Yaman, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fabala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Fatawaddo'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu wa masaha ala khufaihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sepatunya. Hadis ini dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Yang kita tahu jamaah bahwasannya Hudzaifah ibnul Yaman beliau adalah sahabat Nabi yang dikenal dengan sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memegang rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud rahasia di sini? Maksud rahasia di sini adalah di tangan Hudzaifah lah nama-nama orang-orang munafik. Jadi jamaah, orang-orang munafik ini baru ada di kota Madinah. Sedangkan di kota Mekah tidak ada orang munafik. Kenapa di kota Mekah, di saat Nabi berdakwah di Mekah tidak ada orang munafik? Karena Islam masih apa? Lemah. Islam masih lemah, jadi kalau nggak beriman ya sudah menampakkan kalau dia tidak beriman. Tapi ketika sudah di Madinah, Islam mulai jaya. Ada orang-orang yang sebenarnya tidak beriman, tapi karena takut, akhirnya pura-pura apa? Beriman. Jadi orang munafik ini baru ada di mana? Di Madinah. Dan nama-namanya ini yang mengetahui adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Di samping Hudzaifah adalah orang yang mengetahui rahasia orang-orang munafik di zaman Nabi. Beliau juga termasuk orang yang banyak mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi setelah peninggalan Nabi. Jadi Hudzaifah ini jamaah sering bertanya sama Nabi tentang perkara apa yang akan terjadi setelah peninggalan Nabi. Makanya Hudzaifah pernah mengatakan, Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa kainun ila an taqumas saah. Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku akan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi dari meninggalnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat, ini semuanya ditanyakan sama siapa? Abu Hudzaifah ibn Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua sifat yang menonjol dari Hudzaifah. Di samping dia mengetahui rahasia Nabi, yang kedua, dia ini banyak tahu tentang perkara-perkara yang akan terjadi setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah bin Yaman di dalam hadis ini menceritakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah buang air kecil, dan di sini bukan dalam kondisi safar, bukan dalam kondisi safar. Setelah buang air kecil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berwudu dan mengusap kedua sepatunya. Dari sini jamaah kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya mengusap sepatu itu bukan hanya tatkala safar. Mengusap sepatu itu disyariatkan bukan hanya tatkala apa? Safar. Bahkan tatkala tidak safar pun tetap disyariatkan. Hanya saja jangka waktunya berbeda. Masih ingat jamaah? Kalau safar berapa hari? 3 hari 3 malam.
Kalau mukim nggak safar, 1 hari 1 malam. Pembahasan kita terkait hadis ini jamaah, kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah bolehnya mengusap sepatu atau kaos kaki ketika seseorang batal wudunya karena kencing. Jadi ketika seseorang wudunya batal karena kencing dan dia pakai sepatu, maka dia tidak perlu melepas sepatunya. Ketika dia berwudu, kemudian pas sampai jatah untuk membasuh kaki, maka kakinya, sepatunya tidak perlu dilepas. Hanya cukup mengusap mana? Atasnya sepatu. Masih ingat jamaah syaratnya kemarin apa? Syaratnya kemarin sepatunya suci, dan yang kedua ketika memasukkan sepatu dalam kondisi apa? Suci juga, sudah berwudu. Dikiaskan bukan hanya karena kencing toh, begitu pula ketika seseorang wudunya batal karena kentut atau mungkin karena buang air besar, boleh. Yang tidak boleh adalah ketika seseorang junub. Jadi kalau seseorang junub, maka harus melepas sepatunya. Tapi kalau pembatal-pembatal wudhu yang lain, seperti kentut, seperti buang air besar, seperti tidur yang lelap, jadi tidur yang lelap banget itu bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau seandainya junub, maka harus melepas sepatunya. Sebagaimana hadis Sofwan ibn Asal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safara. Dahulu Rasulullah SAW merintahkan kepada kita apabila kita safar, alla nanzi'a khifafana, agar kita tidak perlu melepas sepatu kita salasata ayyam wa layalihinna, selama 3 hari 3 malam, illa min janabah, kecuali kalau seandainya seseorang junub. Jadi jamaah, poin yang pertama intinya seseorang boleh mengusap sepatu selama pembatal wudhunya itu bukan hadas besar, yaitu apa? Junub. Ini yang pertama. Pembahasan yang kedua jamaah, kita akan baca kelengkapan hadis ini. Karena sebenarnya hadis ini adalah hadis yang panjang. Kita akan baca dulu. Karena Abu Musa yushaddidu fil baul. Sahabat Nabi Abu Musa ini ketika kencing dia terlalu ketat. Dan dia ketika ditegur, dia mengatakan, dahulu Bani Israel ketika air kencingnya mengenai pakaian mereka, Bani Israel memotong kain yang kena air kencing tadi. Jadi Bani Israel itu kena, kalau kainnya atau celananya atau bajunya kena air kencing, itu tidak dicuci jamaah. Tapi diapakan? Dipotong. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ketika ditegur, dia mengatakan, lah orang Bani Israel aja dulu ketat kok. Gitu. Tapi ditegur sama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, lawaditu anna sahibakum la yushaddidu hadza tasydid. Saya berharap saudara kalian yaitu Abu Musa ini tidak terlalu ketat, tidak terlalu berlebihan dalam masalah kencing. Kemudian Hudzaifah mengatakan, falaqad ra'aituni ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natamasya. Saya dahulu bersama Rasulullah SAW berjalan-jalan. Fa'ata subatata khalfa ha'itin. Kemudian Nabi SAW mendatangi tempat sampah di belakang tembok. Faqama kama yaqumu ahadukum. Dan Nabi SAW buang air kecil dalam kondisi berdiri, sebagaimana salah seorang di antara kalian buang air kecil dalam kondisi berdiri. Fabala. Kemudian Nabi SAW buang air kecil. Fantabattu minhu. Ketika saya tahu bahwasanya Nabi SAW ingin buang air kecil, saya pun menjauhnya. Fa'asyara ilayya. Namun Nabi SAW berisyarat kepadaku agar aku mendekat. Faqumtu inda akibihi hatta faragha. Kemudian saya berdiri di belakangnya untuk menutupi Rasulullah SAW sampai beliau selesai buang air kecil. Jadi di sini jamaah kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya bagi laki-laki buang air kecil secara berdiri, kalau kita melihat hadis ini jamaah, itu dibolehkan tanpa ada hukum makruhnya. Jadi buang air kecil dengan kondisi berdiri itu dibolehkan. Kenapa demikian? Atau apa syaratnya? Kata para ulama dibolehkan dengan 2 syarat. Yang pertama adalah tidak takut
tidak takut terkena najis. Jadi buang air kecil bagi laki-laki boleh berdiri selama kita merasa aman dari apa? Najis, cipratan tadi. Yang kedua adalah selama kita aman dari penglihatan orang lain. Jadi buang air kecil dalam kondisi berdiri itu dibolehkan dengan dua syarat. Apa tadi yang pertama? Selama aman dari najis. Yang kedua aman dari penglihatan orang. Namun kalau kita mau bertanya yang afdol, yang baik, maka kita katakan yang lebih baik adalah buang air kecil dalam kondisi apa? Duduk atau jongkok. Yang paling baik adalah dalam kondisi jongkok. Kenapa? Karena kebanyakan sifat buang air kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apa? Jongkok. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu." Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad itu kencingnya dalam kondisi berdiri, maka jangan kalian benarkan kabar tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwasannya selama di rumah Aisyah itu tidak pernah melihat Nabi SAW kencing dalam kondisi apa? Berdiri. Ini menunjukkan seringnya Nabi itu kencingnya dalam kondisi jongkok. Hanya saja sesekali seperti ketika bersama Hudzaifah, Nabi SAW kencing dalam kondisi apa? Berdiri. Jadi intinya jamaah, bagi laki-laki yang paling afdol, yang paling baik, dan ini yang sering dilakukan oleh Nabi SAW adalah kencing dalam kondisi apa? Jongkok. Namun sesekali ketika ada hajat dan seterusnya, boleh seseorang kencing dalam kondisi berdiri, namun dengan dua syarat, aman dari percikan najis, dan yang kedua adalah aman dari penglihatan manusia. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah ketika Hudzaifah dia menjauh dari Nabi SAW, lah kok Nabi malah berisyarat agar dia mendekat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang itu boleh seseorang itu boleh bersembunyi atau buang air kecil kemudian ditutupi, dihalangi oleh orang. Jadi Hudzaifah ini dia di belakang Nabi, namun fungsi dia adalah untuk apa? Menghalangi Nabi. Menghalangi Nabi dari penglihatan orang lain. Dan Nabi SAW di sini ketika buang air kecil, Nabi tidak mengatakan Hudzaifah, ayo Hudzaifah, ke sini. Namun beliau hanya dengan apa? Isyarat. Kenapa? Karena kita tahu jamaah bahwasannya ketika orang sedang buang hajat itu tidak boleh sambil apa? Tidak boleh sambil ngobrol. Jadi tidak boleh seseorang ketika buang hajat dia kok ngobrol itu tidak boleh. Makanya ketika Nabi SAW buang hajat, dia pengen manggil Hudzaifah, beliau SAW tidak memanggilnya dengan suara. Namun Nabi SAW hanya berisyarat agar Hudzaifah mendekat. Ini menunjukkan jamaah bahwasannya seseorang ketika buang hajat, dia tidak boleh ngobrol. Rasulullah SAW bersabda, "Idza taghawwatar rajulani." Apabila ada dua orang yang sedang buang air besar, falyatawara, hendaknya saling berjauhan. Kullu wahidin minhuma an sahibihi. Satu sama lain saling berjauhan. Wala yatahaddatsani. Dan jangan mereka berdua saling ngobrol. Jadi enggak boleh WAB atau PAK sambil apa? Ngobrol. Rasulullah SAW juga pernah beliau sedang buang air kecil, kemudian datang seseorang fasallama. Dan orang ini mengucapkan salam. Apakah Nabi menjawab salamnya? Tidak. Nabi SAW falam yarudda alaih. Nabi SAW tidak menjawab salam. Pertanyaannya, menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Namun di sini Nabi SAW tidak menjawab salam. Padahal hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam kondisi apa? Buang hajat. Kalau seandainya yang wajib aja ditinggalkan, yaitu yang wajib aja berucap ucapan yang wajib aja ditinggalkan, maka ini menunjukkan bahwasannya dilarangnya seseorang buang hajat sambil apa? Ngobrol. Kecuali kalau seandainya dia dalam kondisi ada hajat, ada kebutuhan. Contohnya jamaah, dia di kamar mandi, lah kok ternyata airnya apa? Habis. Waduh, ini kalau nggak teriak, nggak ngajak ngobrol sama orang yang di luar kamar mandi, dia tidak bisa istinja. Dia tidak bisa cebok. Maka dalam kondisi seperti ini,
dia boleh manggil orang yang di luar. Namun hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi kalau kebutuhannya, Mas tolong nyalain airnya, itu boleh. Tapi kalau seandainya Mas tolong nyalain airnya terus bicara kemana-mana, ini yang tidak boleh. Ini 3 poin yang bisa kita bahas jamaah. Yang pertama, seseorang boleh mengusap sepatu atau kaos kaki karena hadas kecil. Adapun hadas besar maka tidak apa? Tidak boleh. Yang kedua adalah bagi laki-laki yang paling afdol adalah kencing dalam kondisi apa? Jongkok. Namun sesekali dia boleh kencing dalam kondisi berdiri selama tidak takut dari percikan air najis dan selama aman dari penglihatan manusia. Dan yang ketiga adalah larangan berbicara ketika buang air kecil maupun buang air apa? Besar. Wallahu taala alam bisawab. Ini bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.